nabiyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlut tuqa wa man ihtada wa man wafa. Faya ikhwatal kiram, faya ayyuhal hadirun, faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahu wa sadaqa rasulihil karim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Kunjuk dumateng sagung sesepuh, pini sepuh, aji sepuh ingkang saestu kula bekteni lan kula hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, sederek-sederek, adik-adik, jamaah kaum muslimin wal muslimat, ikhwanu fiddin, rahimakumullah, hadaratal muhtaramina wal muhtaramat, arsyadakumullah. Mengawali majelis kajian kita pada kesempatan yang mulia di malam hari ini, terlebih dahulu mari kula dherekaken kita bersama-sama senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian kita mari bersama-sama kita ikhtiarkan, kita wujudkan dalam keadaan senantiasa berusaha ikhtiar memperbanyak, mengingat-ingat, menyebut-nyebut kebesaran, kemuliaan lan keagunganipun Gusti Allah dengan lisan dan hati kita. Contoh dalam setiap keadaan kita, dalam keadaan kita Allah anugerahkan kemuliaan-kemuliaan dunia, harta, kecukupan, fasilitas, hati terasa tentram, semua kehidupan seolah-olah trep kalih pangajeng-ajeng kula panjenengan sami. Maka agar kita jangan sampai kelajuk menjadi orang-orang yang takabur, ujub, segera kita sebut, kita menguji kebesaran kemuliaan Allah Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ucapan kita ini kita benarkan dengan hati kita bahwa semua pujian lem-leman menika namung gadanipun Gusti Allah. Hak mutlak gadane Gusti Allah. Kalau kita diuji oleh Allah dengan berbagai macam kemuliaan dunia, itu kita sadar bahwa itu hanya merupakan ibtila wal imtihan, ujian dari Allah Ta'ala. Apakah kita bisa lulus dengan cara senantiasa mensyukuri apa yang telah Allah limpahkan kepada kita, atau sebaliknya naudzubillah kita malah menjadi golongan orang-orang yang kufur terhadap segala nikmat, anugerah dan titipan Allah Ta'ala. Maka mari kita teladani Nabiullah Nabi Sulaiman alaihimus salatu wassalam ketika beliau berkata dan bergumam serta melantunkan
satu ucapan yang mulia menjadi teladan untuk kita semua. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Semua ini ya Allah merupakan anugerah yang Engkau limpahkan kepada hamba, hanya bentuk ujian untuk menguji diriku apakah aku termasuk golongan orang-orang yang bersyukur atau sebaliknya orang-orang yang kufur. Pertama itu. Nomor dua, kalau keadaan sebaliknya ngoten menika nggih, barangkali kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan takdir dan iradahnya. Kebetulan yang menimpa diri kita itu sesuatu yang kurang trep saking manah kula panjenengan sami. Kirang trep kalih manah kula panjenengan sami. Sesuatu yang kita benci, sesuatu yang inginnya kita hindari, tetapi ternyata menimpa diri kita. Berupa ujian-ujian sakit, ujian musibah-musibah yang tiada kunjung kemudian pergi, maka hendaknya kita menyadari bahwa kita hanya hamba Allah Ta'ala, kawulane Gusti Allah ingkang lemah, mboten gadah daya lan kekuatan. Maka kita ikrarkan bahwa pemilik daya dan kekuatan yang sempurna itu hanya Allah dengan kalimat hauqalah la haula wala quwata illa billah. Insya Allah menawi kula panjenengan sami terbiasa dengan senantiasa menyebut-nyebut, mengingat-ingat kebesaran kemuliaan Allah Ta'ala dalam setiap keadaan kita, insya Allah itu akan turun membimbing jiwa dan diri kita dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, apalagi bernegara, insya Allah. Maka dengan demikian Bapak Ibu ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dengan kekuatan bahwa kita senantiasa berikrar Allah pemilik segala daya kekuatan, kita jadi sadar umpama kula panjenengan sami gek ndelalah menika dados piyantun ingkang terhormat, dilem dipuja-puji, harta benda banyak, cukup wis sugih mlegedho ngoten ngapunten. Kira-kira sugih kita, semua kedudukan kita itu kira-kira ngagem sakit napa mboten? Kadang ngagem sakit mboten? Kadang kala ngagem kesandung mboten? Umpama jenengan gadah mak gepok-gepok arta kathah ngoten, gek ndelalah Allah uji dengan sakit gigi lara untu. Kira-kira disumpeli arta mantun mboten? Allah yang maha kaya, maha sempurna, Allah bagi seluruh kekayaan rizkinya kepada seluruh hamba ciptaannya, makhluk baik dari malaikat, jin, manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya dapat rizkinya Allah Ta'ala. Tur Allah mboten ngagem gerah leres mboten? Allah mboten ngagem ngantuk leres mboten? Allah tidak pakai tidur, betul ndak? Semuanya itulah yang kaya, Al-Ghani yang sempurna, Allah Tuhan kita, Zat yang maha ahadun ahad, maha tunggal, maha mencurahkan segala jatah rizki kepada hamba-hambanya yang wajib kita ibadahi. Apabila kita senantiasa sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, niscaya kita akan mendapatkan ridhonya di akhirat kelak. Semoga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang diseru nggih menika, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sepindah malih monggo sareng-sareng kita tansah ngunjukaken puji dalah syukur dumateng ngarsa dalam Allah Ta'ala. Bila wonten ing wekdal dalu punika temtunipun namung kanthi takdir saha iradahipun Gusti Allah, leres nggih, kanthi rahmat, nikmat, hidayah, taufik dan maunahnya kita
bisa hadir duduk bersama di majelis yang mulia di rumahnya Ibu Sugini, Allah yarhamuha, yang mana semuanya ala kulli hal yang sekarang diteruskan oleh beliau Mas Febri sak keluarga. Sekali lagi barangkali kehadiran kita dari rumahnya masing-masing, dari tempat tinggal masing-masing, ada yang harus mengorbankan waktu, minimal mengorbankan istirahat, meninggalkan segala kesibukan, tidak lain dan tidak bukan semoga niat tulus kita hanya semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, memohon barokahipun Gusti Allah Subhanahu wa taala, semoga mendapatkan pahala dan ganjaran yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiar kula panjenengan sami senantiasa menghidupkan, mensyiarkan syiar-syiar Allah Ta'ala sampai malam hari ini, dan semoga seterusnya selama Allah masih memberikan kesempatan usia umur kepada kita semuanya. Semoga ala kulli hal kula panjenengan sami kelebet golongan hamba-hamba kawulanipun Gusti Allah yang ikut urun nderek partisipasi menjadi asbab Allah melimpahkan biah barokahipun tumrap kula panjenengan sami, khususnya yang ada di sekitar seliran sini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barokah Allah yang Allah limpahkan dari langit yang memayungi di atas kita, sekitar seliran jedes lan sak penunggalanipun, dan semoga Allah melimpahkan barokah dari segala ingkang tumbuh tukul di sekitar kita, kehidupan keluarga bermasyarakat ini. Semoga ini bagian daripada kita semuanya nderek urun Allah melimpahkan barokah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allah berfirman surah Al-A'raf surat yang nomor 7 ayat yang ke-96 sebelah kanan pojok paling atas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan jikalau seandainya penduduk suatu negeri, ada yang menafsirkan penduduk suatu kampung, mereka beriman, menjaga keimanan, menjaga ketakwaan kepada Allah dalam kehidupan mereka, sungguh pasti kami Allah Ta'ala akan melimpahkan biah barokah dari langit dan dari bumi untuk mereka. Walakin kadzabu, akan tetapi sebaliknya sebagian besar mereka berdusta, mendustai Allah Ta'ala, kemudian takabur, menika duraka kali Gusti Allah, fa akhadnahum, maka akan kami cabut semua segala kenikmatan, akan kami ganti dengan azab bala bencana atas mereka, dan kehidupan mereka tidak akan pernah tenteram. Naudzubillah. Pramila monggo nderek udu supaya memang barokah Allah dilimpahkan kepada kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ingkang saklajengipun terkhusus kepada keluarga Mas Febri almarhumah Ibu Sugini, moga-moga di kuburannya, di alam kubur beliau mendapatkan nikmat kubur, dilapangkan kuburnya, diterangi kuburnya, dan semoga senantiasa mendapatkan nikmat dari permadani surga yang ada di alam kubur insya Allah. Semoga amal jariah beliau ini semuanya semoga untuk jariah kepada beliau. Doa-doa putra-putri beliau, cucu-cucu beliau semoga senantiasa memudahkan beliau menghadapi segala ahwal dahsyatnya kehidupan di alam barzah, dan semoga mendapatkan nikmat untuk beliau. Allahumma amin. Ingkang saklajengipun wonten dalu punika monggo kula dherekaken, kita tansah berusaha untuk mengambil satu hikmah. Satu hikmah, karena al hikmatu dholatul mukmin. Hikmah itu sesuatu yang hilang dari kalangan kaum mukminin, muslimin, orang-orang yang beriman. Maka apabila kalian mendapatkan dari sebab apapun, ambil segera, karena itu adalah merupakan satu ibrah yang sangat luar biasa. Nggih, wonten dalu punika mari kita renungkan Allah Subhanahu wa taala
mengabadikan kisah di antara putra putri Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah. Surat Al-Maidah, surat yang kelima, ayat yang ke-27, 28, 29 paling boten bisa ditambah ke bawah lagi. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watslu 'alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, yang artinya watslu, dan ceritakanlah alaihim atas mereka naba'a, sejarah kabar tentang ibnai Adam, kedua putra Adam, kedua anak Adam, dalam kurung Habil dan Qabil, Qabil dan Habil. Ketika qarraba, ya, dua-duanya mereka berdua menyodorkan, mempersembahkan, mendekatkan. Kalau anak-anak santri-santriwati faham, qarraba menyedekahkan atau mendekatkan satu orang, qarraba dua orang, qarrabu tiga orang, lebih jamak. Maka ketika ayatnya berbunyi qarraba, ketika dua-duanya, sekali lagi santriwati-santriwati yang selalu ikut andil bersama Bapak Ibu masyarakat, semoga Bapak Ibu kula panjenengan sami insyaallah termasuk nderek pinaringan barokah kewahyon enten pondok teng mriki. Nggih, mula didongake didukung ngoten nggih. Kadang-kadang anak-anak yo ngrusoi, kadang-kadang anak yo ribut, kadang-kadang anak ya ning niku biasa, pun mboten napa-napa nggih, ngoten menika insyaallah. Maka sekali lagi ketika di sini ada pondok, di sana ada pondok, ngantek santriwati kaliren sing tanggung jawab jenengan lho. Nggih. Sing dosa mriki jamaah mriki, nggih. Insyaallah mboten, insyaallah sampai turah-turah barokah insyaallah ngoten nggih. Karena adanya anak-anak pondok itu akan jenengan kewahyon. Ya, kewahyon itu maksudnya dilimpahi barokah, dititipi anak-anak itu yang tiap hari-harinya mereka bergumul dengan Al-Qur'anul Karim. Jadi akhirnya banyak yang membaca Al-Qur'an, semoga barokah itu nyiprat nulari tenggen ibu-ibu, bapak-bapak, keluarga-keluarga jadi semangat, ya, semangat untuk senantiasa menghidupkan rumah-rumah itu dengan qiraatul Quran, dengan sholat sunnah dan lain sebagainya, sehingga rumahnya menjadi rumah-rumah yang barokah, keluarga-keluarga menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nggih, kita lanjutkan sekali lagi ya. Santriwati faham ini. Ketika qarraba, mereka berdua, ya, mereka berdua Qabil dan Habil, kurbana, mereka berdua mempersembahkan kurbana, yaitu ibadah kurban. Fatuqubila, maka diterimalah oleh Allah kurban min ahadihima, salah satu di antara berdua itu, dalam kurung kurbannya Habil, walam yutaqabbal, dan ditolak dan tidak diterima kurbannya minal akhor, yang lain, yaitu dalam kurung Qabil.
Maka kemudian qala, berkata dia Qabil yang kurbannya tidak diterima oleh Allah Ta'ala, mengancam kepada adiknya, la aqtulannak, wis kowe tak pateni, kowe bakal tak pateni, titenono, kamu tak bunuh. Qala menjawab dengan kata-kata yang sangat agung. Sebelum beliau wafat, ini pesan terakhir buat kita semuanya, pesan yang sangat agung. Apa wahai kakanda, wahai kakak? Ini tambahan kula piyambak. Ayatnya, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yekta sesungguhnya Allah hanya akan menerima dari ibadah, kurban, dan apapun dari orang-orang yang hatinya diliputi dengan ketakwaan, keikhlasan, niat yang tulus, itu yang Allah akan terima. Maknanya jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Allah hanya akan menerima dari ibadah seorang hamba itu ibadah yang benar-benar semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, dengan ayat ini, kita sedikit kepada ayat yang lain, yaitu di surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 46-47. Wa bainahuma hijab wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Wa bainahuma hijab wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum wa nadau ashabal jannati an salamun 'alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nari qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin. Dua ayat ini intinya menceritakan tentang ashabul a'raf, bahwa nanti di akhirat ketika sebagian orang-orang meniti sirat menuju kepada surga, ujian terakhir, itu nanti ada orang yang bertempat di suatu tempat, dicegah, belum bisa masuk surga, tapi tidak jatuh ke dalam neraka. Itu namanya Al-A'raf. Di antara yang tinggal wonten ing Al-A'raf adalah orang-orang yang masih memiliki hutang, orang-orang yang masih memiliki hak adami ketika sebelum meninggal belum ditunaikan. Napa kemawon pokoke gadah utang, gadah utang ngrasani, gadah utang merusak kehormatan, yen dereng diapura mesti mandek riyin. Dan di antara menurut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, itu adalah hum qaumun istawat hasanatuhum wa sayyiatuhum. Itu juga menurut siapa namanya? Ibnu Mas'ud. Mereka adalah orang-orang yang ketika ditimbang amal-amal kebaikan, amal soleh dan amal keburukan, itu istawat, impas, pas, tidak ada sedikit pun selisih, pas banget, maka berada di dalam Al-A'raf. Maka Ibnu Mas'ud mengomentari ayat ini dengan napa menika, dengan kata-kata beliau, yaitu yuhasabun nasu yaumal qiyamati, yuhasabun nasu yaumal qiyamati. Mereka manusia akan dihisab di sisi Allah Ta'ala semua amal ibadahnya, dan famangkanat hasanatuhum aktsaru min sayyiatihi dakhalal biwahidatin dakhalal jannah. Barang siapa yang ketika ditimbang amal kebaikannya lebih banyak, lebih berat daripada amal buruknya walaupun selisih satu, maka dia akan masuk ke dalam surga. Sebaliknya ketika ditimbang